Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati sebagai Sultan dan Ibu Vanessa yang melakukan praktek di SMA Negeri 1 sudah tahap akhir untuk S1 dan melakukan praktek bimbingan terbimbing 2 kali. Nah, masih ada sekali praktek bimbingan lagi. Oleh karena itu, dari perjalanan 2 kali masuk kelas bimbingan pasca kelompok itu, menurut Ibu Vanessa perjalanannya bagaimana? Monggo, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang menyampaikan refleksi hari ini. Untuk itu mungkin saya bisa menceritakan pengalaman saya selama menjalani 2 siklus PPL di sini. Untuk siklus pertama waktu itu saya langsung mengikuti asistensi untuk melihat bagaimana guru BK bekerja di sini. Oke, saya menilai ternyata di sekolah ini mendapatkan 1 jam pelajaran dan itu ada di setiap hari Senin, Kamis, Jumat. Makanya tentu kelas 10. Kebetulan kami dibagi untuk masuk di kelas 10. Oke, lalu setelah itu minggu depannya kami mulai untuk praktek mengajar. Dan itu dibimbing dengan guru BK dan juga guru kamu dari sini. Untuk yang saya rasakan pertama kali masuk kelas itu kaget ya Pak, karena ini pengalaman saya juga masuk di kelas terus di kelas SMA. Waktu itu saya menyampaikan materi tentang gaya belajar. Ada perasaan kayaknya kurang percaya diri nih, karena saya sebelumnya belum pernah masuk ke sekolah. Walaupun sebelum di S1 itu saya sudah praktek, cuman untuk ketemu lagi setelah berapa tahun saya tidak pernah masuk ke sekolah, itu ada rasa kurang percaya diri dalam menyampaikan materi itu. Dan namun setelah dijalani dan ya harus dihadapi di hari itu, ya saya bisa menyelesaikan 1 jam pelajaran itu dan juga mendapatkan masukan dari guru kamu bahwa memang ada kekurangan saya untuk menyampaikan materi, karena mungkin kayak komunikasi saya kurang gitu, dan juga kurang percaya diri lah intinya Pak selama bimbingan praktik yang pertama itu. Oke, dari situ saya belajar berarti dalam menyampaikan materi juga harus percaya diri nih, harus bisa menghadapi siswa kelas 10 di sekolah ini. Lalu untuk kesempatan berikutnya saya mendapatkan konseling individual. Konseling individual ini mendapatkan konseling ini atas rekomendasi juga dari guru kamu. Konseling ini termasuk siswa yang mungkin butuh lebih diperhatikan lah gitu, karena ada satu permasalahan, dia ini sering bolos masuk kelas. Di kelas itu dia sering nggak masuk kelas, sering terlambat, dan yang terakhir ini dia nggak masuk kelas dengan alasan sakit di UKS. Tapi pas dicek di UKS dia nggak ada di UKS. Makanya akhirnya dipanggil ke guru BK untuk dicari tahu kegiatan dia ngapain. Jadi pas kelas ketemu dengan saya dan melakukan konseling individual, dia mulai menjelaskan bahwa katanya di UKS itu pada saat di UKS dia tuh sakit perut gitu katanya, jadi dia izin ke toilet, mungkin di toilet terus tuh pas dicari dengan guru BK-nya dia tuh nggak ada lagi di toilet, jadi nggak ketemu dengan guru BK. Terus kembali lagi ke UKS itu katanya oke. Terus setelah itu kami buat janji untuk ketemu lagi di minggu depan, mungkin bisa bertemu di minggu ini atau nanti biar kita ulang. Oke, jadi selama siklus pertama itu yang saya lakukan dan mendapatkan penilaian bahwa yang kekurangan saya itu kurang untuk menyampaikan materi. Terus untuk siklus kedua, karena udah pernah masuk kelas nih untuk pertama kali, ke siklus kedua saya menyampaikan materi tentang sikap asertif ke siswa kelas 10 juga. Nah, saya mulai ada merasa percaya diri nih karena sudah mendapat masukan
udah mendapat penilaian lah dari guru kamu tentang cara saya mengajar gitu. Dan saya juga merasakan udah mulai pede aja nih kalau ngasih materi ke anak-anak. Mungkin untuk kekurangannya ada kekurangan, ternyata saya merasa kalau masuk ke kelas terus ada beberapa siswa yang tidak fokus dengan apa yang saya ucapkan. Saya merasa ada perasaan terabaikan. Lagi ngomong nih di depan kelas, tapi kok ada yang nggak merhatiin itu, ada perasaan gini rasanya kalau lagi menjelaskan sesuatu tapi ada yang nggak nyimak dengan baik. Jadi dibilang sedih, tapi ya mungkin karena pertama kali ya Pak, setelah ngajar. Dan juga setelah itu kami ada bimbingan kelompok untuk materi percaya diri untuk menggali potensi diri. Karena itu bimbingan kelompok, saya merasa lebih senang karena bimbingan kelompok sebenarnya berkelompok dan lebih intens ya, karena siswanya lebih menyimak saya sebagai gurunya. Cuman karena waktunya terbatas dan juga di dalam ruangan itu ada 2 kelompok, kadang suaranya tuh kayak yang kelompok ini bahasnya apa, terus kalau kami bahasnya tuh kayak ribut gitu Pak. Ya, jadi siklus yang saya lakukan itu selama 2 siklus di sini dan mungkin minggu ini di situ. Terus rencana Ibu untuk ke depan apa yang harus Anda perbaiki? Misalnya ketika tadi ada yang tidak memperhatikan itu, kira-kira apa dan kemudian ke depan maunya seperti apa? Kira-kira ke depan saya mungkin lebih memperbaiki skill public speaking saya Pak, untuk melatih lagi kayak bagaimana materi yang saya sampaikan itu bisa disimak dengan baik dan bagaimana saya bisa mengemas materi itu lebih menarik untuk disimak Pak. Mungkin itu yang harapannya saya ingin perbaiki. Karena nanti guru pembimbing itu pamong saya kan yang asistensi yang nanti dia kan, tapi mungkin dari RPR pelaksanaan itu nanti dicermati lagi, mungkin misalnya perlu ada istilahnya ISPK supaya fokus dari itu saya kira akan dicoba. Maka guru pamong yang mendampingi. Terima kasih kepada Pak Jumare, Bu Anissa yang telah menjelaskan praktek terbimbing 1 dan 2. Selamat bahwa Anda sudah mampu melaksanakan dan sukses dengan praktek terbimbing 1 dan 2. Yang pertama tadi sudah Anda sampaikan terkait dengan bagaimana sebuah kepercayaan diri dan endingnya bagaimana dengan berarti nanti akan mampu mengelola sebuah kelas. Nah, memang kepercayaan menjadi modal utama bagaimana kita mengelola sebuah kelas supaya terjadi interaksi yang nyambung. Dengan interaksi yang nyambung pastinya karena anak-anak sekarang sudah generasi yang seperti itu, bagaimana kita satu, bagaimana melakukan sebuah aktivitas seperti dahulu, bagaimana kita bisa menyentuh semua aktivitas dari semua siswa yang ada di kelas itu. Nah, walaupun di siswa di kelas itu dengan beraneka berbagai macam gaya belajar, dari kinestetik, auditori atau visual, mereka namun harus kita sentuh semua. Nah, bagaimana kita menyiapkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jumare tadi sebagai dosen pembimbing, bagaimana terkait dengan sebuah pengelolaan dan sebuah apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian setelah itu bagaimana setelah kita aktivitas apa yang itu bagaimana kita merefleksi dari aktivitas itu. Hanya dengan kita misalkan contoh anak-anak sudah melakukan aktivitas yang sudah dia lakukan,
aktivitas yang kita lakukan itu nyambung dengan apa ataupun topik ataupun materi yang akan kita sampaikan di kelas tersebut. Nah, otomatis itu berdasarkan asesmen yang sudah Mbak Vanessa kemarin lakukan sebelumnya. Pasti Mbak Vanessa sudah melakukan asesmen. Nah, dari asesmen itu kemudian muncullah sebuah rencana pelaksanaan layanan dan ada lakukan dengan layanan dengan klasikal. Kemudian setelah itu, setelah direfleksi, kemudian dirasionalisasi. Berarti bagaimana Mbak Vanessa menyambungkan, merasionalkan dengan apa yang dilakukan tadi? Oh, ternyata tentang misalkan contoh tadi disampaikan tentang gaya belajar. Pastinya kita akan merasionalisasi orang yang gaya belajarnya auditorik dengan contoh-contoh rasional yang auditorik, dengan yang kinestik pasti akan melakukan sebuah gerakan-gerakan tertentu. Misalkan contoh gaya belajarnya yang orang yang kinestetik pasti dengan kita berikan misalkan kartu Uno misalkan contoh, itu salah satu contohnya. Kemudian pastinya dengan seperti itu termasuk yang siklus yang kedua dan juga sudah Mbak Vanessa sampaikan. Ternyata Mbak Vanessa atau Ibu Vanessa sudah lebih percaya diri dan akhirnya dengan dia mampu Pak mengelola dan membuat manajemen kelas itu menjadi lebih hidup, manajemen kelas itu lebih harmonis, manajemen kelasnya lebih nyaman dan akhirnya Mbak Vanessa sudah tingkat kepercayaan diri lebih. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan Mbak Vanessa tadi dengan konseling individu, dengan bimbingan kelompok. Memang bagaimana dalam bimbingan kelompok harapannya itu salah satu ruangan itu satu kelompok, namun karena keterbatasan ruang itu sebagai sebuah bagaimana kita untuk proses belajar. Begitu Bapak. Terima kasih. Saya kira praktek terbimbing kemarin saya jadi pengalaman buat Ibu Vanessa untuk masih lagi diperbaiki, baik yang klasikal dengan kelompok. Dan ke depan besok di PPL Mandiri ya, yang akan jauh lebih bagus. Saya kira itu selama